Lu pernah bayangin gak kalau jadi pembunuh bayaran itu kayak kita kerja biasanya? Ada yang tetap, ada yang kontrak, bahkan nih ada yang outsource. Nah, gua ada cerita menarik soal pembunuh bayaran outsource yang ngincer posisi pembunuh bayaran tetap. Tetap gak kayak persaingan di Cikarang. Tapi jangan lupa buat nonton film aslinya dan subscribe dulu. Kisah diawali dua pembunuh bayaran The Brothers, Yuri dan Makoto, yang sedang bersiap untuk melakukan misi mereka membunuh pria bernama Bonnie. Kedua pembunuh tersebut pun mendatangi rumah Bonnie. Namun, di dalam rumah banyak orang tidak seperti informasi dari manajer mereka. Lama menunggu jawaban, Yuri pun menembak Ropocho di sana dan perkelahian pun dimulai. Semua berlangsung brutal dan misi pun selesai. Selesai misi, Yuri dan Makoto makan bersama manajer mereka Akagi. Ternyata Yuri dan Makoto salah membunuh orang, sehingga mereka tidak mendapatkan bayaran. Apalagi mereka hanya subkontraktor dari kelompok pembunuh di Jepang bernama Guild, sehingga tidak banyak permintaan yang masuk ke mereka. Akagi pun mengusulkan jika Yuri dan Makoto membunuh pembunuh di Guild, agar posisi pembunuh di sana kosong, dan mereka bisa menjadi pembunuh tetap. Jir, udah kayak karyawan tetap. Target mereka adalah si duo baby assassin Sugimoto Chisato dan Fukagawa Mahiro. Di tempat lain, Chisato dan Mahiro menerima tagihan gym dan asuransi sebesar 400 juta rupiah karena kebodohan mereka yang mengabaikan surat tagihan. Mereka pun menghubungi manajer mereka, Susono, yang malah semakin menekan mereka untuk segera membayar paling telat hari Jumat. Mereka pun melanjutkan hari seperti biasanya, makan, berlatih, sampai akhirnya mereka sadar jika mereka lupa untuk membayar tagihan yang sudah diingatkan manajer mereka. Mereka pun segera berlari ke bank. Untungnya, mereka sempat pergi ke bank tepat 15 menit sebelum pembayaran ditutup. Sialnya, bank tempat mereka dilakukan pembayaran malah dibajak. Chisato dan Mahiro sebenarnya terlampau santuy dan malah ngobrol. Chisato pun digetok sama salah satu pembajak karena berisik. Walaupun Chisato ingat perkataan manajer, tidak boleh membunuh di luar pekerjaan. Namun, karena 5 menit lagi batas pembayaran dan kesal karena digetok, Chisato dan Mahiro pun beraksi menghabisi pembajak itu dalam kurang dari 1 menit. Selesai menghabisi para pembajak, Chisato dan Mahiro yang memaksa teller bank untuk segera melakukan pembayaran, mereka malah membuat teller itu ketakutan hingga waktu pembayaran pun terlewat dan polisi pun datang jir. Chisato dan Mahiro langsung mendapatkan PA atau surat peringatan dari Guild karena melakukan pembunuhan di luar tugas. Mereka pun diceramahi abis-abisan oleh Susono dan meminta mereka untuk mencari pekerjaan paruh waktu selama masa SP karena mereka tidak akan mendapatkan gaji dari Guild. Mereka pun mendapatkan protes dari kelompok pembersih karena ulah mereka. Chisato dan Mahiro pun melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai badut di sebuah toko pinggir jalan. Mereka bertugas menghibur, juga mengusir para ibu-ibu yang hanya mau mendapatkan bonus ketika belanja lebih. Mereka pun bergantian menghibur dengan girl band asal Jepang, Tarasigaku. Ternyata bayaran sebagai badut penghibur tidak memuaskan Chisato, dan ia pun tertarik saat melihat ada judi shogi di pinggir jalan. Awalnya ia pede untuk memenangkan banyak uang dari judi tersebut. Namun, ternyata ia terlalu bodoh untuk bermain shogi dan kalah. Ia pun menyadari uangnya habis dan menjadi gila.
Kegilaannya berhasil ditenangkan dengan kehadiran Mahiro yang menghiburnya dengan berkata, mereka bisa hidup selamanya dengan makan toge, karena toge jika dipotong akan tumbuh lagi. Jir. Di lain tempat, Yuri dan Makoto sedang menikmati sukiyaki mereka sambil menggoda pekerja paruh waktu di sana, Sakura. Tiba-tiba, Akagi mendatangi mereka dan memberitahu jika duo baby assassin diskor oleh guild karena menghentikan pembajakan bank. Ternyata, Akagi ada di TKP saat kejadian itu berlangsung. Chisato dan Mahiro melanjutkan hidup mereka seperti biasa, makan, tidur, dan menonton. Keesokan harinya, saat bekerja paruh waktu, Chisato ke gap Mahiro habis bermain judi shogi lagi di pagi hari, karena ada bau rokok dan miras di badannya. Chisato dan Mahiro pun bertengkar sambil masih menggunakan kostum badut. Akhirnya, mereka berdua dipecat. Mereka pun sedang memikirkan pekerjaan baru apa yang cocok untuk mereka lakukan. Sambil berjalan, mereka ternyata diikuti oleh Yuri dan Makoto yang siap beraksi untuk merebut tempat mereka di Guild Assassin. Namun, aksi mereka ketahuan dan The Brothers dikalahkan begitu saja oleh Baby Assassin. Baby Assassin pun kembali dimarahi oleh kelompok pembersih. これも保険適用外になる可能性ありますと同じで、回避できる案件だとみんな本当に忙しいんだけど。 Sayangnya, saat membersihkan TKP dan akan membuang tubuh The Brothers pun sadar dan kabur setelah membuat pingsan penjaga. Baby Assassin dan kelompok pembersih pun mengejar mereka. 今すぐ戻す。 Saat Tasaka, salah satu kelompok pembersih mengejar The Brothers, ia malah ditembak dan sekarat. Di saat sekarat ini, ia malah mendikterakannya Miyauchi untuk membuat laporan kematiannya sendiri. Baby Assassin yang melihat Tasaka sekarat pun marah dan mengejar The Brothers. あっちがついてるかも。今のうちに探そう。頼んだよ。 Brothers yang panik karena menembak Tasaka menelepon Akagi sang manajer. Namun, Akagi sebagai manajer ternyata sudah diketahui keberadaannya oleh guild. Ia pun diculik, dibunuh, dan mayatnya dibuang menungging di bawah jembatan. Kondisi Tasaka ternyata tidak begitu parah. Bahkan, saat dijenguk oleh Susano pun, Tasaka masih bisa santai makan puding buah dari Susano. The Brothers yang menemukan mayat Akagi pun membersihkan TKP dan membakar tubuh Akagi. Mereka pun merencanakan balas dendam atas kematian manajernya itu. Namun, makan dulu dong sebelum balas dendam. Namun, tak disangka, Baby Assassin pun mendatangi tempat tersebut. Yuri yang sepertinya sudah tidak sabar untuk balas dendam, mulai mengarahkan pistolnya ke Mahiro. Namun, Baby Assassin pun sadar dan membalikan keadaan seketika. Sayangnya, Makoto yang punya refleks cepat berhasil menembak Mahiro dan membuat Chisato tersudut. Makoto pun mengajak Yuri untuk pergi, tapi mereka masih sempat dibuat terluka oleh Mahiro yang ternyata hanya terluka gores akibat tembakan Makoto. The Brothers yang kabur pun dikejar oleh Baby Assassin. Saat dalam pengejaran, Mahiro ingat untuk izin dulu ke Susano. Awalnya Susano menolak mengizinkan mereka. Namun, Miyauchi pun akhirnya mempekerjakan Baby Assassin untuk membunuh The Brothers. Bahkan, Tasaka pun baru kali ini meminta Baby Assassin untuk menghabisi The Brother hingga hancur berkeping-keping, tanpa harus memperdulikan kondisi TKP. Pertarungan The Paruh Waktu Brothers versus Baby, pekerja tetap assassin pun dimulai. Pertarungan saling menghujani peluru pun sangat sengit.
Masing-masing dari mereka pun ada yang terluka. Makoto dari The Brothers tertembak di bagian perut, dan Chisato dari The Baby Assassin juga tertembak di bagian perut. 仲間だっ任しときんしゃい。てくるな。 Akhirnya, pertarungan ini harus diselesaikan dengan tangan kosong antara Yuri versus Mahiro. Pertarungan mereka pun berlangsung sangat sengit, hingga akhirnya Yuri dapat mengendalikan. Namun, siapa sangka Yuri ternyata berada dalam mimpi, hingga ia dibangunkan oleh serangan bertubi-tubi dari Mahiro. Pertarungan pun berlanjut sampai akhirnya Mahiro mengeluarkan jurus pamungkasnya, sundulan tanpa batas, yang mengenai dagu Yuri. Yuri pun tumbang jir. Brothers yang sudah lelah dan mengakui kekalahan mereka menutup pertarungan ini dengan saling berbincang antar kelompok. Sampai akhirnya perbincangan pun berakhir dan The Baby pekerja tetap assassin menyelesaikan pertarungan dengan tembakan tepat ke kepala The Brothers.